Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini merupakan video pertemuan keempat kita dengan tema analisis lingkungan internal organisasi. Dan materi ini adalah materi sambungan dari materi sebelumnya di pertemuan ketiga. Kalau di pertemuan ketiga kita membahas tentang lingkungan eksternal organisasi. Nah, sebagai pendahuluan ya. Nah, jadi kalau di pertemuan sebelumnya itu kita fokusnya itu adalah lingkungan eksternal ya, seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, teknologi, perilaku konsumen. Nah, itu semua adalah kondisi-kondisi eksternal, juga ada pesaing, kompetitor. Maka bagaimana kalau kita juga harus menganalisis ini kondisi internal kita. Ibarat mau melakukan suatu pelayaran, kapal sudah dipersiapkan, pulau harapan sudah ditentukan, kita kemudian sudah melihat dan membaca bagaimana kondisi angin, dan juga kita sudah membaca bagaimana ancaman-ancaman yang akan ada di perjalanan. Maka kita saatnya untuk mengecek kekuatan ataupun kesiapan kita, bagaimana kondisi SDM-nya, bagaimana kondisi kapalnya, bagaimana eh, logistiknya ya, bagaimana mesin-mesinnya, apakah semuanya sudah ready. Nah, itulah gunanya kita menganalisis agar apa? Agar tidak salah dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nah, bisnis ini ya agak sensitif. Kalau misalnya nanti salah dalam menjalankannya, kita bisa bangkrut ya. Modal habis, uang habis, tidak sedikit orang gara-gara ini kemudian menjadi stres. Oke, baik ya. Jadi kisah yang sering dikutip oleh orang itu terkait dengan bagaimana Koda. Koda itu dulu sangat terkenal, sangat leading ya dalam hal-hal yang berkaitan dengan uh, kamera dan film. Mereka sangat-sangat luar biasa, punya sumber daya, bahkan punya teknologi, punya pasar. Tapi ketika dunia beralih ke kamera digital, karena mereka terlalu percaya diri, akhirnya mereka gagal memanfaatkan kekuatan inovasi internalnya dan akhirnya kalah oleh pesaing yang lebih gesit. Nah, itulah alasan mengapa perlu ada analisis internal agar organisasi tahu di mana posisi sebenarnya dan bagaimana memperkuat diri menghadapi kompetisi yang ada begitu. Nah, begitu juga ya. Nah, kita sebagai manusia itu ya, apabila kita punya tujuan, kita harus realistis juga ya. Misalnya nggak mungkin kita paksakan diri kita, misalnya badan kita kurang tinggi, kita kurang sehat, kemudian kita ingin jadi pilot begitu, maka nggak akan mungkin terwujud. Kenapa? Karena kita sudah tidak memenuhi persyaratan. Tetapi profesi itu kan bukan pilot aja. Mungkin kalian bisa menjadi desainer, mungkin kalian bisa menjadi konsultan, atau kalian bisa menjadi analis yang tidak harus memerlukan standar tinggi badan, berat badan, ataupun hal-hal yang memang sudah menjadi bawaan dalam diri kita begitu. Baik ya, jadi itu. Nah, lanjutnya bagaimana sebenarnya konsep lingkungan internal itu sendiri? Jadi lingkungan internal itu mencakup semua faktor di dalam organisasi yang dapat dikendalikan. Jadi bisa langsung dikendalikan dan dipengaruhi langsung ya. Nah, kalau dalam diri kita yang bisa kita pengaruhi apa misalnya? Misal mengurangi berat badan. Nah, kalau memang uh, berat badan itu menjadi kelemahan begitu ya. Atau kalau dalam perusahaan tentu bisa merekrut SDM yang sesuai dengan kompetensinya atau kapasitasnya. Nah, jadi itu semua menjadi namanya strength atau kekuatan. Jadi aspek-aspek yang menjadi keunggulan kompetitifnya.
Nah, kemudian kelemahan, weakness. Ini aspek yang menghambat kinerja. Nah, jadi nanti hasil analisis ini itu berguna untuk kita membuat nanti analisis SWOT ya. Jadi analisis SWOT itu nanti akan kita pelajari sebenarnya pada pertemuan berikutnya. Tetapi untuk sebagai pengantarnya kita harus memahami gitu bagaimana konsep analisis eksternal dan internal. Jadi kalau kita lihat ini ada uh, kurva kartesius ya. Nah, cara mudah mempelajarinya itu dengan kurva ini sebenarnya nanti. Jadi aspek internal itu adalah kekuatan, strength, dan weakness itu kelemahan. Nah, mengapa weakness itu kita letakkan di bawah? Karena dia nilainya negatif ya. Sedangkan kekuatan pada kurva Y ini tentu dia positif, maka kita letakkan di atas. Nanti ada faktor eksternalnya apa? Ada yang namanya opportunity atau peluang ya, kita sebut O. Dan ada juga threat, ancaman, ini eksternal. Ini sama nih, posisinya di kanan positif. Nah, ini ancaman adalah negatif. Nah, ketika kita sudah tahu di mana posisi kita, maka kita akan menentukan strategi terbaik itu seperti apa. Contoh kalau misalnya posisi kita tuh kuat dan peluangnya juga besar, maka berarti posisi kita di sini. Nah, kita bisa menentukan misalnya strateginya adalah strategi agresif. Kalau ibarat main bola kita terus menyerang karena peluang dan kekuatan kita besar. Tetapi kalau misalnya ternyata posisi kita di sini kita tuh punya banyak kelemahan, tetapi tetap juga ada peluang. Nah, ini berarti posisi di sini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita melakukan kolaborasi? Apakah kita melakukan sebuah strategi uh, berkoalisi atau apa untuk membutuhkan investor ataukah membutuhkan SDM tambahan karena ini peluangnya besar begitu. Tetapi juga bisa posisinya di sini. Kekuatannya ada, juga ancamannya besar. Artinya ini kita punya kekuatan, tapi pada saat yang sama ada regulasi pemerintah yang tidak mendukung, ada ancaman ataupun pesaing baru, atau kita mungkin sekarang dengan adanya teknologi AI ini juga akan mempengaruhi. Ini kira-kira bagaimana cara mengatasinya. Nah, begitu juga ketika misalnya ternyata kita banyak kelemahan, ancaman juga besar, ternyata posisi kita di sini. Nah, ini kalau misalnya kita sudah tahu posisi kita di mana, kita bisa mengambil langkah. Itulah gunanya analisis SWOT tadi, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana komponen analisis lingkungan internal. Jadi yang kita maksud dengan internal tadi adalah kondisi-kondisi di dalam organisasi ya. Yang pertama itu adalah sumber daya, resource-nya. Ini bisa bentuknya berwujud dan tidak berwujud ya. Nah, jadi misalnya fasilitas. Nah, perusahaan kita punya fasilitas yang baik ya, kantor, mobil, kendaraan, mesin ya, ya, teknologi, bahan baku. Ini semuanya adalah kita sebut dengan kondisi internal organisasi. Nah, yang tidak berwujud bisa jadi reputasi, merek, pengetahuan. Ini tidak berwujud, ini sebenarnya kekuatan. Jadi kalau misalnya kita ingin berbisnis, kalau memang atau sudah punya bisnis dan ternyata kita sebenarnya sudah punya merek, punya brand, ini kekuatan yang kita sebut tidak berwujud. Nah, sumber daya ini juga menjadi dasar keunggulan ya, apabila langka, sulit, ya punya nilai tambah yang bisa memberikan nilai tambah, susah ditiru, ini tentu kita sebut dengan sumber daya tidak berwujud. Oke, berikutnya adalah
B-nya adalah kapabilitas. Jadi kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya juga ini juga menjadi kekuatan. Nah, mampu nggak dia mengelola sumber daya yang ada tadi ya? Misalnya dia sudah punya teknologi, sudah punya fasilitas, sudah punya mesin, sudah punya modal, sudah punya bahan baku, bisa nggak dikelolanya dengan baik? Nah, berarti kan kapasitas dia ataupun kapabilitas dia dalam mengelola sumber daya itu menjadi kekuatan internal juga. Nah, ini misalnya kemampuan manajemen mengkoordinasikan tim, kecepatan inovasi dalam sebuah aktivitas bisnis sehingga menjadi produk yang berkualitas atau kemampuan melayani pelanggan dengan cepat. Nah, ini menjadi kekuatan. Kemudian berikutnya adalah core competence atau kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini merupakan tentu kombinasi ya antara sumber daya dan kemampuan yang menjadi identitas organisasi. Contohnya misalnya Toyota itu dikenal dengan sangat efisiensi dalam memproduksi produknya. Mereka punya yang namanya lean manufacturing. Kemudian ada Eiffel ya, desain dan inovasi produknya cukup unik dan handal sehingga banyak digemari oleh anak-anak muda. Kemudian Gojek yang integrasi pelayanannya cukup bagus. Nah, dia juga pelopor dia dalam aplikasi pelayanan transportasi digital. Oke, ini semua menjadi kekuatan. Termasuk juga ada rantai nilai. Rantai nilai atau value chain analisisnya. Nah, bagaimana posisi kesiapan dari mulai misalnya logistik, bahan baku, melakukan operasional, proses, kemudian proses, terus aktivitas pemasaran, sampai nanti ke layanan pelanggan. Ini kan semuanya kan rantai. Ibaratnya kalau rantai itu dia berputar gitu ya. Hmm. Nah, apabila dari mulai proses logistik ya menuju ke operasional proses, jadi ini input, ini proses, ini output ya. Nah, jadi nanti ada bahan baku diolah menjadi diproses menjadi bahan jadi, kemudian setelah itu dipasarkan. Nah, dipasarkan kemudian melakukan pelayanan kepada konsumen. Bagaimana nih rantainya, berjalan tidak nih? Apabila berjalan tuh menjadi kekuatan organisasi. Baik, jadi tujuannya apa sih untuk menganalisis internal organisasi ini? Tentu dengan tahu kita bagaimana kondisi kekuatan kita, maka nanti kekuatan itu bisa dioptimalkan. Nah, jadi kalau misalnya kekuatannya itu ada, maka dia harus dioptimalkan, dipertahankan. Nah, yang kedua ternyata kita tahu kelemahan kita. Maka kelemahan kita itu harus dihilangkan, diturunkan nih ya, atau dihindarkan. Jadi kalau kekuatan ditingkatkan, kalau dia kelemahan diturunkan. Kira-kira begitu ya. Nanti itu bisa menentukan strategi berbasis kompetensi inti. Nah, contoh ya, main badminton. Kita tahu kekuatan kita bola-bola pendek. Nah, ketika bermain dengan lawan, maka kita mainnya adalah bola-bola pendek. Strategi kompetensi kita itu main-main di net aja. Karena kita nyemesnya itu kurang tajam dan kurang kuat ya bolanya. Nah, itu artinya kita menentukan strategi kompetensi inti kita bermain dengan banyak di bola-bola pendek. Seperti itu ya. Ketika kita bertanding olahraga badminton. Nah, ini juga bisa mengidentifikasi keunggulan bersaing yang sulit ditiru orang. Sehingga nanti kita punya keunggulan bersaing. Sustainable competitive advantage ya. Nah, kasusnya misalnya PT Telkom. PT Telkom ini kekuatannya apa? Jaringan luas, SDM-nya kompeten, namanya juga BUMN,
teknologi manufakturnya juga cukup bagus. Tetapi dia punya kelemahan, karena dia BUMN, birokrasinya panjang, kecepatan inovasinya kadang tertinggal dari startup. Maka apa analisisnya? Maka dia membuat yang namanya Telkom Digital Ecosystem. Ini merupakan strategi untuk memanfaatkan kekuatan teknologinya dan memperbaiki kelemahan inovasi. Nah, jadi antara kekuatan teknologi dengan kelemahan inovasi itu dirumuskanlah strateginya, namanya Telkom Digital Ecosystem. Oke, sekarang bagaimana keterkaitan dengan analisis eksternal? Jadi dengan adanya analisis internal tadi, maka kita bisa menghasilkan strategi analisis SWOT tadi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan di atas tadi. Jadi kalau memang ternyata posisinya adalah seperti ini ya, ternyata kekuatannya bagus ya, ternyata kekuatannya bagus dan peluangnya juga besar, maka dia bisa menggunakan yang namanya strategi agresif. Kalau posisinya di sini kekuatannya bagus, kemudian peluangnya juga besar. Tadi kan di sini S, di sini O, di sini S kekuatan. Nah, apabila ternyata ini banyak kelemahan, weakness. Ini threatnya ancaman cukup besar. Maka dia harus menggunakan strategi defensif. Di sini berarti posisinya strategi defensif. Jadi nggak bisa sembarangan begitu dalam merumuskan strategi ya. Nah, oke, jadi kesimpulan, jadi analisis internal adalah cermin organisasi ya, untuk menunjukkan wajah sebenarnya, bukan bayangan yang ingin kita lihat. Organisasi yang berani menilai dirinya secara jujur akan lebih siap beradaptasi, memperkuat keunggulan dan memperbaiki kelemahan. Jadi inilah inti dari strategi yang berkelanjutan. Kenali diri sebelum menantang dunia. Nah, jadi seperti itu. Tahu di mana kekuatan, tahu di mana kelemahan, kemudian seperti apa peluangnya dan seperti apa ancaman. Kalau kekuatan kita besar, peluangnya juga bagus, berarti posisi kita di sini. Maka kita bisa agresif. Kalau ternyata weaknessnya, kelemahannya juga besar, ancaman juga tinggi, maka posisi kita di sini. Berarti kita strategi defensif. Nah, bisa jadi nanti ada opportunity-nya bagus, tapi kita punya kelemahan, berarti kita bisa strategi kolaborasi dengan pihak lain. Ya, karena butuh investor, butuh tambahan SDM. Kita punya kekuatannya bagus, tetapi ancaman juga tinggi, maka kita bisa strateginya memikirkan bagaimana menghilangi ataupun bisa bersaing dengan ancaman yang ada. Nah, itulah materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang belum paham, nanti silakan didiskusikan di grup WA atau di add linknya, nanti akan saya respon. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.